frekuensi dump Bitcoin dari Grayscale mulai menurun. Di lain sisi, Bitcoin yang dibeli dari spot ETF itu terus bertambah. Jika dilihat secara fundamental, ini merupakan hal yang bullish banget untuk market secara long term. Kita juga akan sedikit recap tentang FOMC kemarin, sekaligus pandangan Bitcoin secara short term. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jadi pastikan teman-teman udah like dan subscribe ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya ya, karena setiap bulan itu kita selalu ngebagiin undian untuk free membership Cuan Kripto menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kesempatan kalian untuk menang itu cukup besar. Nanti di akhir video juga kita akan adakan undian untuk di bulan Februari ini. Kalau mau ngobrol-ngobrol tanya jawab sekaligus request koin dan entry market itu ada di grup. Saya lebih sering update-nya itu untuk di grup. Video-video unlisted ini saya share hanya untuk teman-teman di grup. Bagi yang berminat langsung join grup, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke update ya. Pertama itu kita quick recap. The Fed itu sudah 4 kali menahan suku bunga. Saat press conference kemarin, Jerome Powell berkata di bulan Maret nanti sangat besar banget kemungkinannya mereka masih akan tetap menahan suku bunga. Alasannya mereka belum cut rate karena masih belum yakin, sekaligus takut inflasi akan naik lagi. Kalau kita ngeliat sekarang itu headline inflasi masih di angka 3,4%. The Fed itu ngotot inflasi itu harus balik ke angka 2% supaya ekonominya stabil. Data yang dirilis pemerintah serikat itu kan lagging atau terlambat 1 bulan. Kalau kita ngelihat data yang dihitung oleh lembaga swasta, di bulan Desember itu inflasi di angka 2,6%. Dan per hari ini inflasi itu ada di angka 1,44%. Banyak yang menganggap The Fed menurunkan suku bunga itu merupakan hal yang bagus buat market. Karena jika suku bunga rendah itu masyarakat akan lebih mudah untuk meminjam ke bank dan pengembalian bunganya itu murah. Jika seperti itu, sektor konsumtif di masyarakat itu akan bertumbuh. Dampaknya ke perusahaan adalah keuntungan perusahaan akan naik, begitu pula dengan harga sahamnya. Kalau dilogikakan secara simpel, penurunan suku bunga itu bagus buat market. Now I can tell you in no uncertain terms that rate cuts would be good for the economy and therefore would be good for the stock market. Kalau secara logika simpelnya seperti itu ya, tapi yang namanya market, kalau kita melogikakan secara simpel, biasanya yang terjadi di market adalah kebalikannya. Makanya kebanyakan retail itu nyangkut dan merugi di market. The Fed itu akan menurunkan suku bunga jika ekonominya memang membutuhkan. Maksudnya adalah The Fed itu akan menurunkan suku bunga untuk mensupport ekonomi. Kalau ekonominya masih baik-baik aja di keadaan suku bunga yang tinggi, sekaligus target inflasi itu masih belum tercapai, ya The Fed nggak akan turunin suku bunga. Kita lihat ya sekarang, indikator yang paling simpel dan dasar untuk ngelihat perkembangan ekonomi adalah dilihat dari GDP-nya. GDP di Amerika Serikat itu masih positif. Jumlah penambahan tenaga kerja itu juga masih bagus. Masih lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. Ini artinya nggak ada alasan The Fed itu untuk menurunkan suku bunga buru-buru. The Fed itu akan menurunkan suku bunga jika aktivitas ekonomi melambat. Jadi ketika ekonomi sudah melambat, untuk menaikkan gairah ekonominya, The Fed itu harus menurunkan suku bunga sekaligus melakukan quantitative easing, atau dengan kata lain cetak uang. Jadi harap hati-hati dengan keinginan kalian dan pahami jika kalian ingin cepat-cepat The Fed nurunin suku bunga, karena secara historikal itu market akan crash dulu atau koreksi dulu setelah The Fed menurunkan suku bunga. Hati-hati sama influencer yang bilang kalau The Fed menurunkan suku bunga itu merupakan hal yang bullish buat market. Kita akan ngebahas secara detail tentang penurunan suku bunganya The Fed di update mendatang. Kalau dibahas sekarang akan sangat panjang banget, tapi buat yang pengen langsung tahu itu udah dijelaskan di grup tanggal 28 Januari. Yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan. Oh ya, di grup nih saya ngebahas tentang XRP juga nih. Keadaan XRP sekarang sesuai dengan yang saya jelaskan di update grup tanggal 28 Januari ini. Ini berjalan sesuai ekspektasi. Kita lanjut lagi ya tentang The Fed. Market partisipan itu memproyeksikan di bulan Maret nggak ada penurunan suku bunga. Secara probabilities kalau kita ngelihat, market partisipan itu memproyeksikan di bulan Mei baru ada penurunan suku bunga. Market pada saat ini memang lagi optimis banget. Kalau berdasarkan probabilities yang paling besar di sini adalah sampai akhir tahun 2024, market partisipan itu memproyeksikan suku bunga The Fed ada di angka 3,75 sampai 4%. Sedangkan kalau kita ngeliat dari FOMC minutes-nya The Fed, targetnya The Fed tahun 2024 itu di akhir tahun. Suku bunga ada di angka 4,6% atau di bracket antara 4,5 sampai 4,75. Kalau berdasarkan FOMC minutes tersebut, The Fed hanya akan menurunkan suku bunga 3 kali di tahun ini. Opini saya ya, The Fed
itu baru akan menurunkan suku bunga di kuartal 2 tahun 2024. Jadi kalau menurut saya itu The Fed baru akan menurunkan suku bunga di meeting bulan Juli atau di bulan September. Itu hanya berdasarkan opini dan juga hitungan kasar saya. Balik lagi, The Fed itu mengambil keputusan berdasarkan data yang masuk. Tapi ada hal unik di belakangnya yang nggak banyak orang tahu, yaitu pengambilan keputusan The Fed berdasarkan ekspektasi market juga. Saya punya video private wawancaranya The Fed. Sayangnya setiap kali saya upload itu selalu ke take down. Jadi saya hanya share private di grup tanggal 11 Juli tahun 2023. Itu disampaikan langsung oleh Jerome Powell sendiri. Kita lanjut nih, kayaknya udah kebanyakan ngebahas tentang The Fed mulu. Sekarang kita langsung aja ngebahas tentang Bitcoin-nya aja. Kalau secara on-chain dan fundamental, sampai hari ini Grayscale itu masih terus ngedump Bitcoin. Hanya saja yang kita lihat di sini itu, dumpnya Grayscale makin lama makin melemah. Perharinya Grayscale itu rata-rata ngedump 5.000 sampai 10.000 Bitcoin. Tapi justru di lain sisi, penyedia Bitcoin Spot ETF itu selalu memborong Bitcoin. Dari data yang baru dirilis beberapa menit lalu, dominasi Grayscale makin lama makin turun. Sedangkan BlackRock dan kawan-kawan perharinya itu konsisten menambah Bitcoin. Kita harus pahami juga, para institusi penyedia Bitcoin Spot ETF itu nggak ada kepentingan atau minat untuk membeli Bitcoin sendiri. Kepentingan mereka itu untuk mencari cuan. Mereka membeli Bitcoin itu untuk membackup jumlah shares yang dibeli nasabahnya. Jadi kalau nasabahnya dari mereka itu membeli Bitcoin ETF, si institusi penyedia harus membackup dengan membeli Bitcoinnya juga. Dari data ini kita ngelihat investor di luar sana itu sangat tertarik sama Bitcoin. Kalian nggak perlu takut BlackRock dan kawan-kawan akan ngedump Bitcoin, karena mereka nggak punya kepentingannya ya. Mereka itu akan ngedump Bitcoin kalau nasabahnya ngejual shares Bitcoin ETF. Dengan kata lain, itu sama seperti yang Grayscale lakukan sekarang. Nasabah Grayscale itu pada pindah karena fee-nya di Grayscale itu cukup tinggi. Jadi para nasabahnya itu ngedump GBTC. Baru setelah itu Grayscale berhak untuk ngedump di market. Pahami hal itu ya. Jadi nggak perlu takut institusi akan ngedump Bitcoin, kecuali hukum yang berlaku itu diubah. Nggak sampai 3 bulan lagi Bitcoin itu akan halving. Artinya jumlah Bitcoin yang ditambang itu berkurang setengahnya. Jumlah Bitcoin yang ditambang per harinya itu sekarang hanya 900 Bitcoin. Sedangkan pembelian Bitcoin itu rata-rata per harinya 11.000. Ini sekitar 14 kali lipat lebih banyak. Nanti setelah halving, Bitcoin per hari yang bisa ditambang itu hanya 450. Jadi saya rasa semua orang bisa paham lah ya. Kalau ketersediaan barang makin sedikit tapi permintaan yang masih terus tinggi, itu bisa membuat harganya melonjak naik. Hal ini secara fundamental bagus banget buat long term. Yang perlu digarisbawahi adalah long termnya. Di market itu pandangan kita kan beda-beda ya. Secara long term kita bisa ngelihat trending naik, tapi dalam short term, market itu fluktuatif. Kalau ada koreksi atau bear market di short term ya itu merupakan hal yang wajar. Market itu juga ada siklusnya. Saya yakin kalian semua itu yang nonton sampai detik ini pastinya orang pintar yang haus akan informasi. Jadi bisa membedakan ya antara short term dan long term. Oh iya, yang masih nonton sampai detik ini komen dong di bawah. Saya pengen lihat orang-orang yang masih fokus itu siapa aja sih. Dengan berkomentar, kalian juga berhak untuk masuk ke undian free membership cuan kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak hal sekaligus kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi nggak akan rugi deh. Sekarang kita masuk ke technical analysis untuk ngelihat Bitcoin secara short termnya. Kalau kalian dapetin info baru dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Misalkan kalian nggak suka, boleh dislike. Supaya kedepannya nggak akan direkomendasikan channel ini lagi. Lanjut nih, kita ke technical Bitcoin. Awas chartnya warna putih ya backgroundnya. Supaya nggak kaget matanya di pause dulu videonya untuk turunin brightness-nya. Kalau udah kita lanjut lagi ke technical analysis ya. Di Bitcoin sekarang kita masih ngeliat konsolidasi aja nih. Range 40.000 ke 44.000. Ini masih terhitung area konsolidasi. Untuk lebih jelasnya kita naik ke time frame weekly. Kalau dilihat dari weekly ini kan masih konsolidasi aja ya. Nggak ada close candle lebih tinggi dari 44.000 dan nggak ada close candle lebih rendah dari 40.000. Soon or later dalam 1 bulan ke depan area konsolidasi ini akan di breakout. Kita turun ke time frame 4 jam. Di sini kita ngeliat Bitcoin itu ada liquidity sweep saat drop kemarin sampai ke range 38.500-an. Di update video sebelumnya 10 hari lalu, agak lama juga videonya ya. Saya akan lebih sering untuk update publik deh ya. Dan dari video sebelumnya itu saya ngejelasin antisipasi market ngedump
Tanda-tanda yang mau ngedam itu adalah kita udah mulai ngeliat closing di bawah support 40.500 ini. Harganya turun ke target ke range 38 ribuan, walaupun nggak sampai pas banget ke supportnya, langsung dapat reaksi bagus. Sekarang Bitcoin mantul lagi dan ketahan di area resistance 43.400-an. Kalau kita ngeliat dari short term, Bitcoin di sini itu membentuk sebuah pola atau pattern. Pattern yang terbentuk di sini adalah pattern inverse HS. Pattern ini sendiri belum confirm breakout, tapi kalau secara patternnya, inverse HS itu merupakan pattern yang bullish. Pattern ini mengacu terhadap pembalikan arah. Kita memang ngelihat kemarin itu arahnya Bitcoin sebelumnya adalah downtrend, lalu terjadi pembalikan arah, tapi ini masih belum confirm. Pattern ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Di 98% kasusnya, exit dari inverse HS ini adalah bullish. Di 74 kasusnya, harga itu sampai ke price objektif dari pattern inverse HS ini ketika garis bawah nih ya, neckline-nya sudah di breakout. Breakout neckline-nya itu pada saat ini di harga kisaran 43.400-an sampai 43.500. Sekarang ini masih belum breakout, jadi masih belum confirm ya. Dan untuk targetnya sendiri, pattern HS ini menargetkan ketika breakout itu pas banget ke area resistance sebelumnya di range 49.000. Hanya saja ini baru confirm setelah breakout. Rata-rata konfirmasi trader itu kan ngambil masuk marketnya ketika udah pullback. Pullbacknya itu kurang lebih seperti ini gambarannya, atau ketika breakout itu meretest lagi neckline-nya baru trader itu masuk. Untuk amannya memang seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat secara ensiklopedia patternnya sendiri, hal seperti itu hanya terjadi di 52% kasusnya. Jadi ketika udah exit dari neckline, kurang lebih hampir 50-50 nih ya, hanya 52% itu melakukan pullback ke support. Jadi tergantung strategi kalian itu untuk masuk marketnya seperti apa. Sebelum masuk market juga kalian harus menentukan entry point sekaligus exit point-nya. Exit point itu kan bisa jadi dua hal ya. Exit market karena take profit atau exit market karena stop loss. Saya doakan yang masih nonton sampai sekarang dan udah like dan subscribe, kedepannya lebih banyak exit marketnya itu kena take profit ya. Amin. Dan kalian perlu pahami juga nih, performa pattern itu kan nggak 100%. Di market itu nggak ada yang namanya kepastian. Kalau market menjanjikan kepastian, nggak akan ada orang lagi yang kerja. Semua itu akan belajar tentang market. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, kalian masuk marketnya menggunakan strategi. Rata-rata profesional trader itu win rate-nya sekitar 50% atau lebih rendah. Mereka masih tetap untung karena jumlah uang yang didapatkan ketika trade-nya berhasil itu lebih banyak. Dengan kata lain, resikonya terukur dan reward-nya maksimal. Memang kalau kita ngeliat secara risk to reward ratio, misal kita dapat masuk marketnya itu di range 43.900-an, stop loss-nya di bawah terendah kemarin, dan kalau kita hitung ke target itu masih dapat di atas 1/2. Atau misalkan kita dapatnya di 44.300, masuknya agak lama sedikit ya untuk dapat konfirmasi, lalu stop loss-nya dinaikin sedikit di bawah garis neckline-nya dan take profit-nya masih sama, itu masih dapat di atas 1/2,5. Jadi misalkan kalau kita meresikokan dari trade ini sekitar 3%, itu berpotensial mendapatkan reward di atas 10%. Risk to reward-nya kan bagus ya. Nah, hal seperti ini tuh yang dipakai para trader profesional. Makanya sekalipun win rate-nya di bawah 50%, di long term-nya itu masih jauh lebih profit. Oh ya, harap paham ini bukan sinyal loh. Ini cuma ngasih gambaran aja ke kalian. Strategi masuk orang kan beda-beda ya. Per video ini dibuat, inverse HS ini masih valid. Hanya saja belum konfirmasi breakout. Jadi tergantung bagi kalian sendiri ya, strategi tradingnya itu seperti apa yang cocok. Kalau trading plan saya itu saya share di grup. Saya nggak akan nge-share ke publik karena saya paham banget akan ada banyak banget orang yang memuji ketika berhasil dan menghujat bahkan menyalahkan ketika gagal. Jadi saya share-nya itu tertutup hanya untuk member di Cuan Kripto. Sekarang kita adakan undian ya. Buat 2 orang yang beruntung, saya itu mau ngambil komen dari video yang ini deh. Dan langsung aja kita undi videonya. Dan pemenangnya adalah Lucky Setiadi 1165. Untuk video keduanya itu saya mau ngambil dari video yang terakhir ini deh ya. Langsung aja kita undi pemenang yang kedua. Dan pemenangnya adalah Aksa Family. Selamat buat para pemenang. Langsung kontak admin yang ada di deskripsi ya. Buat yang belum beruntung, komen videonya lagi. Setiap bulannya itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus jika peluangnya bagus, saya sharing kapan saya masuk market ya. Grup ini murah banget, terjangkau buat semua orang. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Saya juga nggak nyari untung dari member. Kalau saya nyari untung dari member, pasti tiap hari saya bikin video untuk promosi. Jadi buat yang mau bergabung, kita ngobrol-ngobrol lanjut di grup ya. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.